Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunharis Alfariji. Saya dari kelas AI2 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak dosen Hasnan Bahtiar yang saya hormati juga. Puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan di virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan sharing menjelaskan tentang iman dan perjuangan politik yang demokratis di era COVID-19. Islam adalah mendapatkan kedamaian dari hubungan harmonis, ya. Tetapi kedamaian itu tidak mungkin tercipta apabila rasa damai tidak muncul dalam jiwa manusia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana menimbulkan rasa aman yang menyangkut dirinya, bahkan terhadap dirinya yang harus diupayakan itu oleh dirinya sendiri. Di tengah situasi saat ini, ketika wabah COVID-19 begitu masif dan sangat agresif gitu ya, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanannya, sekaligus juga imunitasnya. Iman yang menghiasi jiwa manusia itu akan membuat hidup mereka tegar. Apapun yang dihadapi di tengah mewabahnya COVID-19 ini, setiap diri kita akan memaknai peristiwa ini sebagai hal yang harus kita maknai, suatu musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti ini manusia membutuhkan rasa aman. Ya. Allah menyatakan bahwa rasa aman itu dapat diraih manusia bila menyadari dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya menyadarinya ya. Dapat diraih manusia bila menyadari dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat hadis ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang bunyinya mohon maaf saya tidak hafal ya, saya baca, mohon maaf. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu watatmainu qulubuhum bidikrillahi ala bidikrillahi ta'maninul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat QS Ar-Ra'd ayat 28. Lanjut. Pada kenyataannya bahwa pengalaman manusia itu menunjukkan bahwa kehadiran Allah tidak jarang dipertanyakan oleh jiwa sehingga menimbulkan semacam keraguan dalam hatinya, dalam hati. Apakah keraguan itu terlarang?
apakah Allah dapat menoleransinya atau apakah bisikan nurani itu dianggap pelanggaran? Ya, saya juga tidak tahu ya. Ya, apakah itu ya Allah dapat menoleransinya? Ya, saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus corona dan COVID-19. Sama saya juga. Karena ini pandemi virus corona COVID-19 saya juga, namun saya tidak akan bosan untuk menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar kesehatan, protokol itu, berkerumunan untuk urusan politis atau mementingkan kelompoknya sendiri gitu. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati ya, karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi ini. Namun masih ada saja yang sembroni dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi. Jangan sampai memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh. Mereka masih patuh. Itu meski tidak terucapkan ya. Saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Ya, saya yakin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan di virtual ini, ceramah atau sharing. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Anggap saja segala payah kita sebagai amal ibadah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.